Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurafi Rashmayati dari kelas 11 MIPA 1 nomor absen 25. Nama Dinita Priyanti, absen 11. Nama saya Dwi Bunga dari kelas 11 MIPA 1 absen 13. Nama saya Aditya Daniel Wijaya dari kelas 11 MIPA 1 absen nomor 3. Mata adalah organ vital yang sangat berperan dalam setiap aktivitas yang dilakukan. Mata tidak hanya terdiri dari satu bagian saja, tetapi terbagi-bagi menjadi beberapa bagian. Tiap bagian mata dan fungsinya berbeda-beda. Berikut adalah bagian-bagian mata dan fungsinya. 1. Kornea. Kornea adalah bagian mata berupa jaringan transparan yang berbentuk kubah dan membentuk bagian depan mata. Kornea berfungsi sebagai jendela yang menjadi jalan agar cahaya bisa masuk ke mata. Kornea juga merupakan titik awal tempat proses pemfokusan cahaya terjadi agar mata bisa melihat sekitarnya dengan lebih jelas. 2. Aqueous humor. Di belakang kornea terdapat cairan bening yang disebut sebagai aqueous humor yang membantu penyaluran nutrisi ke jaringan-jaringan di mata. Kurangnya cairan ini bisa meningkatkan tekanan dalam mata yang menimbulkan masalah pada mata seperti glaukoma. 3. Iris. Iris biasanya dikenal sebagai bagian mata yang memberikan warna pada mata. Tetapi fungsi iris tidak hanya terbatas sebagai pemberi warna. Iris terdiri dari otot-otot yang membantu pupil untuk dapat memperbesar dan mengecil. Iris merupakan pengatur seberapa banyak cahaya yang masuk ke mata dengan menyesuaikan ukuran dari pupil. 4. Pupil. Pupil sebagai titik atau bulatan hitam di bagian tengah mata. Pupil berfungsi sebagai celah agar cahaya bisa masuk ke mata. Saya akan membahas materi tentang telinga. Apa sih telinga itu? Telinga adalah salah satu dari 6 bagian indera, yaitu indera pendengaran yang berfungsi untuk menangkap suara-suara yang ada di sekitarnya. Di telinga ada 3 bagian, yaitu bagian luar, bagian tengah, dan bagian dalam. Di bagian luar ada daun telinga yang berfungsi untuk menangkap suara, lalu ada bagian lubang telinga yang berfungsi untuk memasukkan gelombang suara, lalu ada liang telinga yang berfungsi untuk menyalurkan gelombang suara ke bagian tengah telinga. Nah, di bagian tengah telinga ada gendang telinga yang berfungsi mengubah gelombang suara menjadi getaran. Lalu ada 3 tulang telinga, yaitu tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdil, yang berfungsi untuk menyalurkan getaran yang dari gendang telinga ke bagian dalam telinga. Lalu ada saluran Eustachius yang berfungsi untuk menghubungkan telinga dengan rongga tenggorokan atau kerongkongan. Bagian dalam telinga ada rumah siput yang berfungsi mengubah getaran menjadi sinyal yang lalu dikirimkan ke otak. Dan terakhir ada 3 saluran setengah putaran yang berfungsi untuk menyeimbangkan tubuh. Proses kinerja telinga. Daun telinga menangkap gelombang suara dimasukkan oleh lubang telinga, lalu diteruskan oleh liang telinga menuju gendang telinga. Di gendang telinga, proses gelombang suara tadi diubah menjadi getaran, lalu diproses lagi oleh 3 tulang, yaitu tulang martil, landasan, dan tulang sanggurdil. Diteruskan lagi ke rumah siput. Nah, di rumah siput ini, getaran tadi diubah menjadi sinyal, lalu dikirimkan ke otak. Penyakit-penyakit yang ada pada telinga. Yang pertama, otitis eksterna yang terjadi karena telinga sering kemasukan air. Gejalanya yaitu telinga sering gatal dan kemerahan pada telinga. Yang kedua ada kolesteatoma yang terjadi karena pertumbuhan yang ada dalam jaringan liang telinga. Gejalanya telinga berbau busuk dan sering keluar cairan pada telinga. Yang ketiga ada otosteorosis yang terjadi karena bagian tulang telinga mengalami kerusakan yang menyebabkan getaran pada telinga menjadi kaku. Gejalanya sulit mendengar dan telinga sering mendengung. Struktur kulit manusia dan fungsi-fungsinya. 1. Epidermis. Epidermis adalah struktur kulit terluar pada tubuh manusia dan selalu mengalami degenerasi karena peluruhan sel-sel kulit mati setiap hari.
Manusia menghasilkan sekitar 500 juta sel kulit mati setiap hari, yang menyebabkan lapisan kulit paling luar ini dipenuhi oleh 25-30 lapisan kulit mati. Fungsi kulit epidermis adalah 1. Membentuk sel-sel kulit mati. 2. Memberi warna pada kulit. 3. Melindungi lapisan kulit di bawahnya. Pada lapisan epidermis paling bawah terdapat lapisan kulit tipis yang bernama membran dasar, yang memisahkan antar area kulit ini dengan lapisan dermis. Area kulit yang dimaksud adalah dermoepidermal. Yang kedua, dermis. Dermis adalah lapisan kulit yang berada di bawah epidermis. Dermis merupakan lapisan kulit yang paling tebal, karena terdapat pembuluh darah, saraf, kelenjar keringat, dan kelenjar minyak, folikel rambut, hingga saluran limfe. Lapisan kulit dermis sebagian besar terdiri dari sejenis protein yang disebut kolagen. Kolagen berfungsi membuat kulit terlebih kenyal dan kencang. Fungsi kulit dermis adalah 1. Merasakan sakit dan sentuhan. 2. Memproduksi keringat dan minyak. Yang ketiga, menumbuhkan rambut. Keempat, mengalirkan darah yang menerusi kulit. 5. Melawan infeksi. Yang ketiga, hipodermis atau lapisan subkutan. Hipodermis adalah lapisan kulit paling bawah atau paling dalam. Pada lapisan subkutan terdapat jaringan lemak, jaringan penghubung, dan elastin. Fungsi lapisan lemak pada hipodermis adalah melindungi tubuh dari panas dan dingin, sebagai cadangan energi, dan sebagai bantalan yang melindungi tulang, otot, dan organ dalam tubuh. Selain mengandung lemak, di lapisan kulit hipodermis juga terdapat banyak pembuluh darah. 4. Folikel rambut dan batang rambut. Folikel rambut adalah kantong kecil pada kulit sebagai tempat rambut tumbuh. Folikel rambut biasanya terletak di lapisan kulit epidermis dan dermis. Fungsi folikel rambut adalah untuk memproduksi sel-sel rambut yang akan tumbuh di kulit kepala, wajah, dan seluruh tubuh. Rambut membantu mengontrol suhu tubuh dan melindungi kulit dari cedera. Folikel rambut terhubung dengan otot-otot erektor pili pada saat berkontraksi. Dapat menyebabkan menjadi tegak dan merasa sensasi merinding. 5. Kelenjar minyak atau kelenjar sebasea. Kelenjar minyak atau sebasea adalah suatu kelenjar kecil pada kulit yang berbentuk menyerupai karung. Fungsi kelenjar minyak adalah melepaskan sebum ke folikel rambut serta melapisi dan melindungi batang rambut agar tetap lembab. Kelenjar sebasea terletak pada lapisan kulit dermis. 6. Kelenjar keringat. Kelenjar keringat adalah struktur kulit yang terletak pada lapisan epidermis. Fungsi kelenjar keringat adalah menghasilkan keringat yang dikeluarkan oleh lapisan subkulit kecil ke permukaan kulit. Terdapat dua jenis kelenjar keringat, yaitu kelenjar ekrin dan kelenjar apokrin. 7. Pembuluh darah dan juga saraf. Kulit juga terdapat pembuluh darah yang berfungsi mengalirkan nutrisi dan oksigen ke dalam sel-sel, membentuk kulit sekaligus mengangkut limbah dan karbon dioksida untuk dikeluarkan dari tubuh. Sedangkan ujung saraf berfungsi mengirimkan sensasi berupa sentuhan, rasa nyeri, gatal, kesemutan, mati rasa, atau sensasi terbakar. Berikut beberapa fungsi kulit manusia. 1. Melindungi tubuh. 2. Sebagai indera perasa. 3. Sebagai tempat penyimpanan lemak dan cairan. Keempat, mengatur suhu tubuh, penyakit yang berhubungan dengan struktur kulit. 1. Ekstrim dermatis. 2. Melanoma. 3. Jerawat. 4. Ketombe. 5. Bisul. 6. kutil. Dan 7. herpes. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang rongga hidung dari sumber-sumber yang telah saya dapatkan. Yang pertama, rongga hidung sebuah lubang tempat di mana beragam organ hidung berada dan menjalankan fungsinya. Rongga hidung manusia dilengkapi dengan bulu hidung yang berfungsi menyaring kotoran yang masuk melalui pernafasan. Bulu hidung tersebut menghasilkan suatu benda padat yang sering disebut dengan kotoran hidung atau upil yang memiliki peran penting kesehatan bagi sistem pernafasan. Tulang rawan dan tulang nasal. Hidung dilindungi oleh dua tulang yang terpisah, yaitu tulang rawan letaknya berada di ujung hidung,
Teksturnya lunak dan bisa bergerak dengan fleksibel, sementara tulang nasal terletak berada di antara tulang rawan dan dahi. Rongga sinus. Hidung memiliki 4 rongga sinus yang letaknya terpisah, yaitu sinus maxillaris di pipi, sinus frontalis di dahi, sinus ethmoidalis di antara kedua mata, dan sinus sphenoidalis di belakang dahi. Rongga sinus memiliki banyak manfaat atau fungsi. Di antaranya, memproduksi lendir yang mengalir ke dalam dan melembabkan hidung dan menguras lendir hidung. Kemudian untuk menjaga kelembapan hidung dan udara saat nafas, dan menjaga pertukaran udara di daerah hidung, meringankan kepala orang yang terasa berat, serta memaksimalkan kualitas suara. Bagian bulbus olfactorius. Untuk menjalankan fungsinya, hidung ditunjang bagian bulbus olfactorius. Bagian ini memiliki fungsi dan bagian lagi, yaitu tonjolan olfaktor berperan dalam menerima semua impuls yang dikirim akson menuju otak. Dengan inilah hidung bisa menerjemahkan suatu bau. Akson atau neurit merupakan sel saraf penghubung yang mengangkut impuls hasil kerja dari saraf pembau. Impuls diterima saraf pembau berupa informasi tentang aroma. Ukuran akson di hidung sekitar 1 mikrometer. Saraf pembau. Reseptor yang menerima stimulus dari gas yang dihirup. Bagian ini terdiri dari 7 macam sel reseptor yang bisa mengenali lebih dari 400 macam-macam aroma. Cilia merupakan bulu hidung dengan ukuran kecil yang berada di dalam hidung. Bulu hidung ini mampu menyaring partikel yang terlewat oleh bulu hidung awal. Cilia juga mendorong lendir yang dihasilkan rongga sinus. Lendir tersebut juga bertugas membersihkan permukaan rongga hidung. Nasofaring, bagian sistem pernapasan yang menghubungkan hidung dan tenggorokan. Saat tersedak, nasofaring menstimulasi rasa sakit pada hidung. Cara kerja hidung. Udara yang dihirup dari lubang akan membawa zat kimia seperti aroma. Udara tersebut disaring bulu hidung, kemudian zat kimia yang terbawa udara akan melebur bersama dengan lendir di dalam rongga hidung. Zat kimia kemudian diterima oleh sel olfactorius yang peka terhadap rangsangan. Bau berbentuk gas uap. Informasi rangsangan dibawa oleh saraf olfactorius menuju otak. Otak akan mengartikan informasi sehingga aroma yang tercium akan terdeteksi. Menjaga kesehatan hidung. Sama dengan organ ataupun indera tubuh yang lainnya, hidung juga perlu dijaga kesehatannya agar bekerja dengan maksimal. Di antaranya sebagai berikut. Membersihkan hidung secara rutin, mengeluarkan kotoran hidung yang dapat menyumbat saluran pernafasan. Terus memeriksa hidung jika ada gangguan seperti terjadinya flu, pilek, sebaiknya langsung dibawa ke dokter jika tak kunjung sembuh. Kemudian saya akan menjelaskan tentang lidah berdasarkan sumber yang saya dapat. Lidah, secara garis besar permukaan lidah bisa dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ujung dan tepi lidah. Sesuai namanya, bagian ini meliputi lidah bagian depan atau ujung, serta kanan dan kiri atau tepi. Ujung dan tepi lidah bisa bergerak dengan bebas ke depan, ke belakang, ke kanan, maupun ke kiri. Kemudian ada punggung lidah. Permukaan atas lidah disebut juga dengan punggung lidah. Pada bagian ini terdapat banyak papillae, yaitu bintik-bintik kecil yang memberikan tekstur lidah. Kadang pada lidah bisa tampak terdapat kerak. Kondisi ini normal dan lebih sering terjadi pada orang tua. Permukaan papillae terdiri dari ribuan kuncup rasa atau taste buds, yaitu sel saraf yang terhubung ke otak, sehingga kita bisa merasakan rasa, suhu, maupun tekstur benda yang masuk ke dalam mulut kita. Contohnya aja seperti makanan yang kita makan dalam sehari-hari. Kemudian ada pangkal lidah. Pangkal lidah menempel pada dasar rongga mulut dan terletak di belakang, sehingga tidak bisa dilihat dari luar mulut. Pangkal lidah bisa bergerak, tapi pergerakannya tidak sebebas bagian ujung tepi lidah. Jika terjadi masalah pada salah satu bagian tersebut, lidah tidak bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Lidah memiliki fungsi yang utama sebagai indera pengecap, alat bantu komunikasi, mengunyah, dan menelan makanan. Berikut adalah penjelasan lengkapnya. Alat pengecap. Suatu papillae pada lidah memiliki alat perasa untuk merasakan makanan, minuman, ataupun
benda apapun itu yang masuk ke dalam mulut. Terus kemudian membantu sebagai alat berkomunikasi. Lidah bekerja sama dengan bibir dan gigi untuk membuat suara yang keluar dari dalam tenggorokan menjadi jelas dan mudah untuk dipahami oleh lawan bicara. Tanpa lidah, perkataan seorang akan sulit dipahami. Membantu untuk mengunyah makanan. Karena bisa bergerak bebas di dalam mulut, lidah berfungsi membantu mengolah makanan dan minuman dari padat menjadi lembek sehingga mudah untuk ditelan. Setelah makanan dikunyah menjadi halus, lidahlah yang mendorong ke dalam makanan ke dalam tenggorokan, lalu masuk ke lambung dan diolah oleh organ pencernaan. Membantu menghisap. Fungsi lidah sebagai alat bantu menghisap cairan paling jelas terlihat pada bayi-bayi menggunakan lidahnya saat menghisap air susu ibu. Kemudian ada membantu menyentuh. Ujung lidah merupakan salah satu bagian tubuh yang paling sensitif, sehingga bisa merasa tekstur benda yang dimakan di dalam mulut. Hal ini dapat melindungi kita dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti duri pada ikan-ikan yang tajam. Yang terakhir adalah melindungi mulut dari kuman. Di dasar lidah terdapat kumpulan sel-sel pelindung bernama tonsil lingual. Sel-sel ini berada di belakang rongga mulut bersama dengan amandel. Tonsil lingual bertugas melindungi tubuh dari gangguan kuman yang bisa masuk melalui mulut. Yang terakhir adalah gangguan pada lidah. Lidah memiliki fungsi yang sangat penting bagi kegiatan sehari-hari kita, terutama dalam kegiatan untuk makan dan berkomunikasi. Nah, tanpa lidah yang sehat, banyak macam-macam gangguan yang tidak juga dapat menghantui kita seperti bau mulut, sariawan, herpes stomatis, hingga kanker lidah. Demikian yang dapat saya sampaikan dari sumber yang saya dapatkan. Maaf apabila ada kekurangan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.